Sakit banget. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ini apaan sih? Jangan bergerak, jangan. Ini kok lem. Pasangan mesum ini akhirnya tidak tahan juga. Kalian ngapain? Lu Yuan, Jiang Qing. Kalian pasangan brengsek ini. Aku mau rekam kalian. Jangan rekam. Jangan rekam, jangan rekam. Ini soal hidup dan mati. Jangan rekam. Shen Xingga, semua kesalahan adalah kesalahan aku. Antar kami ke rumah sakit. Ini soal hidup dan mati. Dokter. Ada orang tidak, dokter? Cepat datang, dokter. Cepat selamatkan, dokter. Dokter, cepat ada orang. Suamiku, kamu harus bertahan. Dokter, cepat selamatkan mereka. Mereka berdua selingkuh diam-diam. Lem yang aku taruh di sana. Tidak sengaja menganggap. Menggagap. Aku baru pergi sebentar. Mikir balik ambil tas. Begitu buka pintu. Langsung lihat mereka. Berpelukan erat. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya ampun. Apa dosa yang aku buat ini? Jangan rekam. Jangan rekam, mohon kalian. Shen Xingga, kamu teriak apa? Banyak orang lihat. Masih merasa tidak cukup malu? Lu Yuan, kamu di bawah siang bolong. Lakukan hal buruk ini. Kamu masih takut orang lihat? Dokter, aku ini masih bisa diobati. Mohon kamu harus bantu kami. Berapa banyak uang aku kasih kamu? Dari sudut medis, trauma bisa sembuh bertahap. Tetapi karena kalian pisah tidak benar, mungkin kalian berdua, mulai sekarang, akan permanen hilang kemampuan reproduksi. Apa? Bagus Lu Yuan. Kamu berani dengan si wanita jalang ini. Main begitu heboh. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku mau cerai dengan kamu. Aku juga mau kamu keluar tanpa apa-apa. Xingga. Maaf, aku tahu aku salah. Aku sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Aku tidak bisa kehilangan kamu lagi. Aku memang salah. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu yang selingkuh duluan. Bukti sudah jelas. Aku tidak hanya akan membuatmu keluar tanpa apa-apa. Aku juga akan membuatmu. Membayar aku ardian ling 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 ling. Xingga, maaf. Aku bukan manusia. Aku bersumpah. Jika di masa depan, aku melakukan hal yang merugikan kamu lagi, aku akan memotong diriku sendiri. Aku tidak bisa bercerai, tidak bisa kehilangan kamu. Ini kamu sendiri yang bilang. Kalau begitu, kamu berani bersumpah di depan banyak orang? Jika kamu berani mengkhianati aku lagi, akan dihantam petir dan mati dengan cara yang buruk. Aku, Lu Yuan bersumpah. Jika aku melakukan hal yang merugikan istri lagi, akan dihantam 5 petir, mati dengan cara yang buruk, selamanya tidak akan bisa hidup kembali. Istri, sudah puas? Sudah bisa memaafkan aku? Baiklah. Mengingat kamu juga terluka, aku akan memaafkanmu dengan terpaksa. Aku tiba-tiba ingat, ada urusan mendesak di lab penelitianku. Kamu bisa cari dokter sendiri untuk diobati. Brother Yuan, kamu baik-baik? Shen Xingga, kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar akibatnya. Profesor Shen, apa yang Anda perintahkan kepada saya? Sudah saya lakukan sesuai permintaan Anda. Penampilan dan labelnya, reagen Nirvana tetap utuh. Tetapi komposisi di dalamnya hanya ditambahkan air destilasi dengan pewarna yang tidak berbahaya. Kukap untuk menipu. Bagus. Untuk membodohi orang luar yang tidak paham. Kakak. Xingga, oh, Assistant Wong. Tidak mengganggu pekerjaan Anda, kan? Xingga, masih marah? Tidak. Kalau saya sudah bilang akan memaafkanmu, berarti saya bukan orang yang tidak punya toleransi. Kenapa? Cepat sekali lukanya sembuh. Dan khusus datang mengantar makanan. Bukannya saya khawatir denganmu, pagi lihatmu tidak segar. Pasti tidak makan dengan baik. Barusan dengan Asisten Wong.
Ngobrol apa? Kenapa? Ada hal yang saya tidak boleh tahu? Tidak ada apa. Ini tentang proyek baru di institut. Reagen kunci proyek baru. Reagen ini sangat berharga. Selanjutnya harus melalui prosedur ketat dan dilaporkan ke negara. Benar ada kebutuhan kerahasiaan. Tidak pantas diketahui detail oleh orang luar. Reagen memang di sini. Asal sen tinggi dibius. Saya bisa tinggal di sini dan mengambil reagen. Oh begitu ya? Assistant Wong, kamu pulang duluan. Saya akan menjaga Chingamakan. Kamu datangnya memang tidak tepat. Saya sebentar lagi ada repat. Makanan ini, sepertinya tidak bisa dimakan. Kebetulan saya mengantarmu sebentar. Chinga, sibuk juga harus makan. Saya khusus minta ibu membuat yang kamu suka. Atau, saya tunggu kamu kembali setelah rapat. Tidak perlu repot. Rapat saya masih. Tidak tahu sampai kapan. Saya mengantarmu. Tidak, Chinga. Helen, kaki tidak nyaman. Hai Chinga, ini kan baik-baik saja. Kenapa pintunya dikunci? Kantor kamu dulu tidak pernah dikunci. Dulu ya dulu. Sekarang di kantor ada reagen yang sangat berharga ini. Tentu harus hati-hati. Area penelitian penting. Kalau sampai dilihat orang luar, lalu timbul niat yang tidak-tidak. Datang mencuri bagaimana? Kamu bilang, benar kan? Oh iya. Barang yang sangat berharga seperti ini harus dijaga dengan baik. Chinga, aku lihat kamu lelah sekali akhir-akhir ini. Jadi kurus ya? Malam ini pulang makan enak. Kita sekeluarga sudah lama tidak makan bersama. Baik. Oh, kalau begitu sudah sepakat. Aku dan ibu akan menunggumu di rumah. Ikan akhirnya menyambar umpannya. Baik. Tidak mungkin. Kotaknya pasti masih di dalam ruangan. Di mana tepatnya? Sial, ditaruh di mana ya? Assistant Wong, aku ingat pintu ini sudah kukunci. Apa kamu yang membukanya? Assistant Wong, aku ingat betul pintu ini sudah kukunci. Apa kamu yang membukanya? Bukan saya, Profesor Shen. Mungkin Anda yang keliru ingat. Mungkin cuma ditutup, tapi tidak dikunci dengan benar. Keliru ingat? Tidak mungkin. Waktu itu suamiku kan ada di samping, melihat semuanya. Assistant Wong, apa kamu dengar suara aneh? Sepertinya dari arah tirai jendela. Tidak, Profesor Shen. Saya tidak dengar suara apapun. Benarkah? Malam ini cuacanya bagus. Kenapa tirai ditutup rapat-rapat? Profesor Shen. Kepala lab kembali menagih. Profesor Shen. Kepala institut sudah mendesak lagi. Anda sudah absen terlalu lama. Sepertinya dia ada urusan mendesak yang ingin dibicarakan dengan Anda. Tunggu sebentar. Saya masih agak khawatir.
Syukurlah barangnya masih ada. Ternyata brankas disembunyikan di sini. Belakangan ini situasi di institut agak tegang. Kalau barang ini hilang, masalahnya akan jadi besar. Profesor Shen. Karena barangnya sudah aman. Sekarang Anda seharusnya bisa tenang. Kan? Soal kepala Li itu. Benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Baiklah, saya ambil dokumen untuk rapat dulu, lalu pergi. Aku ambil dokumen untuk rapat, terus langsung pergi. Lu Yuan, kamu kok di sini? Singa, bukannya kamu keluar? Aku dengar suara tadi. Kirain maling. Masa? Kamu itu malingnya? Aku? Masa aku maling? Oh, kan sih. Hari ini pas keluar, kuncinya jatuh di koridor. Aku nemuin. Ini kan buru-buru aku anterin. Nggak nyangka kamu nggak ada di kantor. Oh, gitu rupanya. Nggak heran aku cari nggak ketemu. Kamu sih? Kuncinya hilang, telepon aja dong. Malah sembunyi di bawah meja. Aku kirain maling. Aku heran kenapa tidak bisa menemukanmu. Kamu juga sih? Kalau kunci hilang, telepon saja. Malah sembunyi di bawah meja. Aku kira ada maling. Mana mungkin? Institut penelitian dikelola sangat ketat. Bagaimana bisa ada maling? Aku hanya ingin cepat mengantarnya ke kamu. Takut kamu khawatir. Oh iya. Kalian lanjutkan saja. Aku duluan. ITU, ingat pulang makan malamnya. Kakak Yuan, bagaimana? Sudah ambil reagentnya? Jangan dibahas. Wanita, ini sekarang seperti landak. Menjaga dirinya dari aku sangat ketat. Tapi tenang saja. Aku sudah tahu di mana barang ITU disembunyikan. Di brankas di kantornya. TAPI. Keamanan Institut Penelitian sangat bagus. Masuk ke kantor Shen Qingge bukan hal yang mudah. Asal tahu di mana barang itu. Cara selalu lebih banyak daripada masalah. Keamanan di lembaga penelitian ini sangat bagus. Masuk ke kantor Shen Qingge. Tidak mudah. Asal tahu barangnya di mana. Masalah selalu ada solusi. Tenang saja. Nanti kita ambil barang itu. Aku ajak kamu ke Maldives. Beli diamond yang paling besar. Hidup bahagia. Kakak Yuan. Aku tahu kamu memang hebat. Aku akan ikuti semua kata-katamu. Shinga. Belakangan ini, kamu demi penelitian. Pulang pergi pagi sore. Sudah capek ya. Kamu ini, demi negara. Berkontribusi untuk masyarakat. Sebagai suami kamu, aku merasa bangga. Dan juga kasihan. Ayo, aku tuangkan satu gelas untuk kamu. Matahari terbit dari barat. Lu Yuan, sejak kapan kamu belajar menuangkan minuman untuk aku? Minuman ini mungkin bukan untuk mengermati aku. Tapi untuk mengirim aku ke jalan akhir. Tunggu. Seorang pria dewasa, ngapain menuangkan minuman? Sepertinya minuman ini bukan untuk mengermati saya. Ini untuk mengirim saya ke jalan akhir, kan? Tunggu. Seorang pria dewasa, mengapa harus menuangkan minuman? Dia punya tangan dan kaki, bukan tidak punya. Kenapa kamu harus berbaik hati? Biarkan dia sendiri yang melakukannya. Ibu, Qingge sudah lelah seharian. Menuangkan sedikit minuman adalah hal yang wajar. Keluarga tidak perlu membeda-bedakan. Ibu benar. Beberapa waktu ini, saya selalu sibuk dengan eksperimen. Mengabaikan keluarga. Semai, kamu adalah orang yang lebih bersusah payah. Dan masih harus menghadapi saya, yang merupakan seorang istri yang tidak kompeten.
Jadi minuman ini. Aku akan menuangkannya. Denget Haidak? Ini dia sendiri yang bilang. Hari ini, biarkan dia dengan baik melayani kita ibu dan anak. Kamu makan dengan leluasa. Heidengan ini. Semua ibu yang membuatnya untuk kamu. Hidangan yang kamu suka. Semai. Minuman ini. Saya menghormati kamu. Hal baik datang berpasangan. Ayo, aku akan menuangkan satu gelas untuk kamu. Keberuntungan datang berpasangan. Ayo, saya tuangkan untukmu satu gelas. Anak, kenapa denganmu? Sadar dong. Ibu, biar saya yang urus. Shanshinga, kamu gila. Kenapa kamu memukul anakku? Aku lawan kamu. Ibu. Tenang dulu, tenang. Lihat, Lu Yuan ini kan mabuk karena alkohol. Sekarang hanya tamparan yang bisa menyadarkannya. Lihat, wajahnya sudah membiru. Lihat. Aduh sayang. Akhirnya kau sadar. Kalau kau belum juga sadar. Aku nggak tahu. Gimana nanti aku jelasin ke ibu. Ada apa ini? Aku kan cuma kasih obat. Shanshinga. Kenapa kepalaku sakit sekali? Aduh, anakku Yuan. Kamu tadi bikin ibu kaget setengah mati. Kamu nggak bisa minum alkohol, ya jangan minum. Ngapain kamu saingin sama si gadis brengsek ini? Sampai segitunya? Dia mau minum, biarin aja dia minum. Bu, ada telepon. NAK. Kamu lagi ngapain? Bu, suara ibu kecilin. Nanti kalau urusannya beres, aku bakal lebih baik lagi berbakti ke ibu. NAK. Sedang apakah? Ibu, tolong belan-belan. Kalau urusanku berhasil, aku akan lebih baik lagi merawat ibu nanti. Ayo. Lu Yuan. Lu Yuan. Kau tidak pernah menyesal sama sekali? Killian. Kalian akan dapat balasan. Akan dapat balasan. Karma? Tadi aku berlutut di sini, kata-kata yang kukatakan. Bikin mual sampai memuntah. Lihatlah ekspresimu ini. Pensigon? Sayang sekali. Sebenci apapun, bawa saja ke liang kubur. Sayang sekali. Sekarang APA Pun Convention ITU harus ikut terbawa ke liang kubur. Lu Yuan, aku tunggu saja lihat. Bagaimana kau mencari masalah sendiri, dan mengubur dirimu sendiri. Aduh. Bu, suamiku. Ada keadaan darurat di kantor. Aku harus cepat-cepat kembali. Tas yang aku taruh di situ mana? Siapa yang lihat tasmu? Barang-barangmu sendiri. Berantakan, tidak pernah rapi. Masa kami berdua harus melayanimu seperti pembantu. Mengingatkan di mana barangmu ditaruh? Aku ingat betul aku bawa pulang. Tadi ditaruh di kursi itu. Suamiku, apakah yang ambil tasku? Di tas itu ada banyak dokumen penting, dan juga kunci laboratoriumku. Tidak boleh sembarangan dipegang.
Lepaskan. Aku tahu kau panik. Tapi jangan asal bicara. Ngapain aku pegang tasmu? Mungkin kau sendiri tidak tahu meletakkannya di mana. Jadi lupa. Coba kau ingat-ingat lagi. Ngapain aku iseng-iseng buka tasmu? Mungkin kamu sendiri nggak sadar. Lupa taruhnya di mana. Nggak ingat lagi. Kamu pikir-pikir lagi baik-baik. Jangan tiap kali ada masalah, langsung nyalahin aku. Nggak mungkin. Berdiri. Mau kemana? Lihat nih, meja ini berantakan banget. Kamu malah enak-enakan, sumpit dilempar. Langsung mau pergi gitu aja. Masa iya? Semua barang-barang berantakan ini. Mau kamu tinggalin buat ibu yang bersin sendirian? Bu, nanti aku bersin pas pulang. Boleh kan? Atau aku bayar asisten rumah tangga paruh waktu. King. Ibu sudah tua. Masa ia mau ibu yang bersin? Barang-barang ini, dengerin kata ibu. Tinggal di sini dulu, bersin tempat ini. Kepalaku masih pusing. Aku tidur dulu. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Memangnya kamu ada urusan mendesak apa? Hari ini, mau langit runtuh sekalipun, kamu harus bersin rumah dulu. Sepet and lap. Hari ini langit runtuh. Kamu juga harus membersihkan rumah. Cepat, lap. Kalau tidak bersih. Hari ini kamu tidak boleh tidur. Kakak Yuan, apakah kita bisa melakukan ini? Kalau ketahuan, bisa dipenjara. Kenapa tidak bisa? Kunci ada di tangan saya. Sedangkan Shen Qingge sekarang mungkin sedang mengelap lantai di rumah. Ikuti saya. Saya jamin kamu hidup enak. Dia mana ada waktu untuk mengejar kita. Ini dia. Hari itu saya melihat langsung. Dia memasukkan reagen ke dalam brankas ini. Passwordnya adalah 2340. Ini dia. Waktu itu aku melihat sendiri. Dia memasukkan reagen ke dalam brankas ini. Kodenya adalah 2340. Aneh, jangan-jangan dia sudah mengganti kodenya? Menurutmu, apa mungkin Shen Qingge mulai curiga? Lalu mengganti kodenya lagi? Tidak mungkin. Masa iya dia ganti kode? Dia bodoh sekali. Mana tahu aku sudah ambil konsinya. Kak Yuan, kamu baik-baik saja? Jangan sampai gara-gara wanita seperti Shen Qingge, kesehatanmu jadi terganggu. Shen Qingge. Bagus sekali. Berani-beraninya menipuku. Tunggu sampai aku dapatkan barangnya. Kau akan kuhajar habis-habisan. Kak Yuan, menurutmu, Shen Qingge sangat menyukaimu. Jangan-jangan kodenya adalah tanggal ulang tahunmu? Betul. King, kamu memang pintar. Tanggal ulang tahunku. Kuing, kamu memang pintar. Ulang tahunku. Bos Chin, obatnya sudah saya bawa untukmu. Yang kita bicarakan sebelumnya, nomor itu, kapan akan ditransfer ke rekening saya? Ini adalah yang disebut. Dari institut penelitian itu, bisa membalikkan degenerasi sel. Obat khusus yang diklaim bisa menyembuhkan dan menghidupkan kembali. Nirwana. Berdasarkan Yang Seyatau. Dikategorikan sebagai tingkat kerahasiaan tertinggi oleh institut penelitian. Pengamanannya sangat ketat. Ada banyak yang mengincarnya di pasar. Sudah mencoba berbagai cara tapi tidak bisa mendapatkannya. Bapak Lu, bagaimana kamu melakukannya? Shen Qingge, tahu kan? Istri saya. Barang istri ini, bukankah juga barang suami? Sekadar satu vial reagen.
Saya suruh dia memberikan hidupnya kepada saya. Dia harus patuh. Barang istri ini, bukankah itu juga barang suami? Cuma satu tabung reagen. Aku suruh dia menyerahkan nyawanya. Dia juga harus nurut. Profesor Shen selalu angkuh dan jujur. Masa mau menyerahkan obatnya? Jangan ada tipu muslia. Tapi Pak Tua, juga nggak akan lama lagi hidupnya. Terpaksa dicoba saja. Siapa tahu berhasil. Oh, ternyata Profesor Shen. Maaf. Ini jumlah yang sudah disepakati. 1 juta. Passwordnya 6 angka 8. Tapi kita harus sepakat dulu. Pak Tua. Nyawanya di ujung tanduk. Obat ini untuk menyelamatkan nyawanya. Aku, Qin, di dunia hitam, sudah berkecimpung bertahun-tahun. Kalau kau berani menipuku dengan barang palsu, aku pasti nggak akan membiarkanmu. Bos Qin, kamu bisa tenang 120%. Aku, Lu Yuan, bersampai kepada langit. Kalau yang kukatakan ini bohong, aku akan memenggal kepalaku sendiri dan memberikannya padamu untuk ditendang. Tenang saja. Saya, Lu Yuan, bersumpah. Kalau ada yang tidak benar dari ucapan saya serahkan kepala saya untuk dijadikan bola tendang Bapak. Bapak Lu. Semua yang Bapak katakan hari ini, Saya akan agak baik-baik di hati. saya pamit. King, uangnya sudah datang. Uangnya sudah datang. Kalau gitu kita beli tas Chanel. Yang itu ya? Belly, mau apa? Apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Aku sudah baik banget sama kamu. Gimana mau balas budi? Kron, kita pindah tempat. Hari ini kita harus rayakan dengan meriah. Lihatlah, kaca ini kotor sekali ya. Di lantai, di mana-mana berdebu. Kamu siap hari begini. Mata ini ngapain kamu? Wanita ini ya. Yang paling penting adalah sifat dasar. Pertama-tama, rumah harus dibersihkan sampai bersih. Merawat suami sampai nyaman. Inilah jalannya yang benar. Hatimu ini sudah lama harus dikembalikan. Lebih banyak digunakan pada Yuan. Lebih baik daripada apapun. Ibu, saya tahu. Saya lebih baik membantu ibu kembali ke kamar untuk beristirahat. Kamu di sini berlambat-lambat, ngapain? Sepertinya saya mendengar ada suara. Di mana ada suara? Telingamu mungkin bermasalah. Tengah malam begini. Di sini panidengan katakutan dan keraguan. Tapi saya benar-benar. Shen Chinga, kamu tengah malam riba APA. Biarin orang tidur tidak. Zhang Qing, kamu bagaimana bisa di sini? Masih memakai piyama saya. Zhang Qing, kenapa kamu di sini? Dan masih memakai piyama saya? Lu Yuan di mana? Dia di mana? Lu Yuan, dia sudah lelah. Sudah tertidur, dan tidurnya sangat nyenyak. Memang mereka berdua. Pasangan yang tidak tahu malu dan mesum. Zhang Qing, kamu masih tidak punya malu? Lu Yuan adalah suami saya. Kamu berani? Aku akan pukul kamu mati si penggoda. Jangan pukul Qing. Kenapa kamu begitu kasar? Saya kasar? Dia APA? Peliker? Aku dan Lu Yuan belum bercerai. Shen Chinga, kamu bilang siapa pelakor?
Pelakar itu kamu. Shen Qingge, kamu berani memukul saya? Kamu sudah terlalu berani. Kamu masih menghormati orang tua? Masih ada hukum, bahkan memukul orang di rumah. Kamu benar-benar melawan. Apakah kamu masih menghormati orang yang lebih tua? Apakah masih ada hukum, bahkan berani memukul orang di rumah? Kuing, kamu sakit karena dipukul, kan? Ada apa ini? Aku lihat. Bagaimana bisa? Kakak Yuan, lihat dia. Memukulku sampai sakit sekali. Shen Qingge, bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Minta maaf kepada Qiying. Kakak Yuan, dia sengaja menunjukkan padaku gambar mesra kalian. Bagaimana bisa meminta aku minta maaf? Dian, Shen Qingge, Qiying juga bermaksud baik. Melihat kamu sibuk bekerja, mengabaikan keluarga, tidak tahu bagaimana memperhatikan suami. Dia hanya membantu kamu melakukan tugas sebagai seorang istri. Benar. Shen Qingge, Kamu masih berani mengatakan? Kamu sudah menikah masuk keluarga Lu selama 3 tahun. Bahkan belum menghasilkan seorang anak. keluarga Lu kami. Untuk apa kami menikahi kamu, memuja kamu seperti dewa? Tetapi yang kalian pakai, yang kalian makan setiap hari, semua adalah uang yang aku, Shen Qingge, hasilkan. Tapi baju yang kalian pakai, makanan yang kalian santap setiap hari, semua dari uang yang aku, Shen Qingge, hasilkan. Di rumah ini, dari atas sampai bawah, dari dalam sampai luar. Bukankah semuanya aku yang menanggung? Terus hebat dong. Yang kita bicarakan sekarang adalah soal kamu memukul orang. Lihat, kamu sampai bikin Qiying. Jadi seperti apa sih? Kamu malah merasa dirugikan? Aku kasih tahu ya, hari ini urusan ini belum selesai. Kamu harus minta maaf pada Qiying. Lapar and Aich. Kak Yuan, ini salahmu tadi terlalu ganas, sampai bikin perutku jadi kosong melompong. Lapar banget. Shen Qingge, dengar nggak? King lapar. Kamu bukan cuma harus minta maaf ke Qiying, tapi juga masak, buat Qiying sebagai permintaan maaf. Maaf, barusan aku terlalu emosi. Sekarang aku akan masak untukmu. Mau makan masakanku? Boleh. Tapi lihat saja apakah kalian punya rezeki untuk menikmatinya. Mau makan masakan aku? Boleh. Nah, itu tergantung kalian punya keberuntungan atau tidak untuk menikmatinya. Qiying, Sini, makan yang banyak ya. coba makan sayurnya. Tant, jangan cuma sibuk naro makanan ke piringku, tante sendiri juga makan. Tetap aja Qiyingku yang paling perhatian. Aku sama Yuan Er sudah makan. Sekarang lagi nggak lapar. Justru kamu, makan yang banyak ya. Mau makan apa? Langsung bilang aja. Nanti aku suruh Qingge yang masakin. Tant, wah, jadi malu nih. Repot-repotin Kak Qingge. Masa sih malu-malu? Dia kan emang dari dulu cuma ibu rumah tangga yang melayani orang. Sehebat-hebatnya di luar. Di sini kan tetap harus masak buat kita. Sini, makan sayur. Kenapa? Apa tersedak? Atau masakannya nggak cocok? Enggak. Tiba-tiba agak mual aja. Mual? Jangan-jangan hamil? Hamil? Aku tiba-tiba merasa mual. Mual? Apa hamil? Hamil? Tidak mungkin. Ibu, kami 3 bulan lalu kan sudah. Tidak, Yuan. Kamu lupa. 3 bulan yang lalu. Zhang Qing, kamu hamil. Shen Qingge, kamu gila apa? Hamil lagi bagaimana? Lahirkan, aku bisa membesarkannya. Kamu ribut-ribut apa di sini? Lu Yuan, kamu tidak punya malu? Kamu malah menyuruhku membesarkan anak haram kalian? Zhang Qing, ikut aku ke rumah sakit. Gugurkan anak haram ini. Ikut aku ke rumah sakit. Gugurkan anak haram ini. Lepaskan aku. Berdasarkan apa kamu bilang gugur ya gugur? Shen Qingge, kamu berhenti. Kalau kamu melukaiku, Satu helai rambat cucu emas keluarga lu. aku akan bertarung mati-matian denganmu. Shen Qingge, lihatlah dirimu yang berbisa ini.
Hamil lagi bagaimana? Shen Qingge, lihatlah dirimu yang kejam begini. Lalu bagaimana kalau hamil? Ku beritahukan padamu, kau harus melayani Qing dengan baik-baik ke depannya. Melayani Qing. Kalau tidak mau menerima, pergilah dari keluarga Lu. Bercerai. Baiklah. Kalau begitu, bercerailah. Apa katamu? Perjanjiannya sudah siap. Tanda tangani. Cerai ya cerai. Kau pikir aku takut padamu? Siapa yang tidak berani tanda tangan? Dialah penchkat. Yuan, tunggu dulu. Lihatlah. Di sini tertulis kau harus pergi dengan tangan kosong. Dan dia mengambil semua hartamu. Tidak menyisakan sedikit pun untukmu. Bagus sekali, Shen Qingge. Rupanya kau menjebakku di sini. Ingin membuatku pergi dengan telanjang bulat? Mimpi. Yuan, bukankah kita sudah menjual serum nirwana ke Tuan Qin? Shen Qingge sekarang, seluruh hartanya, berapa sih nilainya? Lebih cepat cerai, lebih baik. Jangan sampai nanti kita ikut kena masalah. Qing, kamu benar. Shen Qingge, aku beritahu kamu, mau memeras aku dengan sedikit aset ini? Aku tidak butuh. Mulai sekarang, kita berpisah saja, masing-masing jalannya sendiri. Anakku, jangan asal tanda tangan. Shen Qingge setuju dengan begitu mudahnya. Pasti ada masalah. Jangan-jangan dia sudah memindahkan semua hartanya? Atau melakukan kecurangan? Buat menjebak kita? Ibu, anakku ini harus lahir dengan status yang sah. Menjadi pewaris keluarga Lu dengan terhormat. Shen Qingge, lihat baik-baik, kakak Yuan sudah menandatangani surat perceraian. Shen Qingge, kamu lihat jelas, kakak Yuan sudah menandatangani perjanjian perceraian itu. Sekarang anakku adalah ahli waris sah keluarga Lu, bukan anak haram. Kamu mengerti? Baiklah, Jiang Qing. Kalau begitu, aku ucapkan selamat untukmu dan Lu Yuan. 1 tahun punya 2 anak. 2 tahun punya 3 anak. Tentu saja, tidak seperti orang-orang tertentu yang hanya menduduki posisi tanpa berkontribusi. 3 tahun tidak bisa menghasilkan 1 anak pun. Siapa yang mencetak pindah tengah malam begini? Menyampaikan berita duka? Yuanerku. Kamu siapa? Anakku tidak punya dendam apapun denganmu. Atas dasar apa kamu langsung memukul begitu masuk? Apakah tidak ada hukum lagi? Tidak ada dendam? Anakmu menjual obat palsu. Setelah ayahku meminum obat itu, kondisinya memburuk dengan cepat. Malam ini tidak bisa bertahan. Sudah meninggal dunia. Anakmu menjual obat palsu. Bapak saya jadi korban. Setelah minum obat itu, kondisinya langsung memburuk. Malam ini dia tidak bisa bertahan. Sudah meninggal. Kamu bilang, ini bukan dendam yang sangat besar? Ya. Bagaimana kita menghitung ini? Obat apa? Bos Qin, apakah kamu salah paham? Obat yang saya jual ke kamu pasti asli. Dazar Brengsek. Bapak saya, setelah minum obat palsu kamu itu, sudah meninggal. Sudah mati. Kamu masih ngotot. Ya? Lu Yuan. Kamu membunuh orang. Tahu tidak? Hari ini saya tidak hanya akan membuatmu bangkrut, tapi juga akan membuatmu menghabiskan hidup di penjara. Membuatmu hidup lebih susah daripada mati di dalam. Bos Qin, mohon kamu bisa berbaik hati. Yuan saya tidak bisa masuk penjara. Dia masih muda. Pasti dia ditipu orang. Anak, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan. Obat itu dari mana? Dia. Obat itu dari brankasnya. Bos Qin, ada masalah apa denganmu? Kamu harus menemui dia. Kamu harus melaporkannya, harus menangkapnya. Lu Yuan, bagaimana kamu bisa dari kantor saya? Mencuri reagen? Lu Yuan, kok kamu berani mencuri obat dari kantorku? Memangnya kenapa? Aduh, obat itu adalah produk gagal. Cuma buat koleksi aja. Kok kamu diam-diam mencurinya? Apa? Produk gagal? Wanita jahat ini kubunuhkah?
Bagu, Lu Yuan. Sampai sekarang masih berani membantah. Ayah tua yang mati itu adalah ayah kandungku. Ayah kandungku. Kamu bilang, dengan apa kamu ganti nyawa ayahku? Tuan Qin. Ini bukan salah Yuan Er. Anakku, ini tidak bersalah. Semuanya karena Shen Qingge. Dia sengaja menaruh obat palsu itu di dalam brankas. Mau bunuh atau hukum, cari dia saja. Anakku, ini tidak bersalah. Lepaskan dia, kumohon padamu. Lu Yuan, bukankah aku sudah lama mengingatkanmu? Reagen nirvana itu sangat penting, mana mungkin aku dengan sembarangan menaruhnya di kantor, kamu diam-diam langsung mengambilnya. Bukankah ini namanya mencuri? Apa yang kamu omongkan? Jaga mulutmu. Itu bukan aku yang mencuri. Itu kamu yang memberikannya padaku. HEI, Lu Yuan. Rupanya bajingan ini yang mencuri obat palsu dari Profesor Shen. Dan Minipupu. Membunuh ayahku. Hari ini kalau aku tidak memukuli mati kamu, namaku Qin ditulis terbalik. Boss Qin, jangan pukuli dia. Kalau begini, bisa-bisa orang mati. Kalau mau memukul, pukullah aku. Pukuli nenek-nenek ini untuk meluapkan amarah. Pergi sana. Nenek tua. Aku kasih muka. Ya, jangan sok tua. Kira aku tidak berani memukulmu. Aku, Qin Mouren. Waktu masih berkeliaran di jalanan. Kalian masih belum tahu sedang menyusu di mana. Jangan sok tua sok bijak. Mikir aku nggak berani mukulin lu? Aku, Qin ini, waktu aku masih berkeliaran di jalanan. Kalian masih nyusu kali ya? Bapak Qin, masalah ada pemiliknya, utang ada yang punya. Cari saja Shen Qingge. Dia dalangnya. Lagi pula dia juga sudah cerai sama kakak Yuan. Tabuna juga bukan urusan kita. Bapak Qin, ini semua salahku. Aku kumedi rumah masak-masak. Nggak tahu sama sekali dia nyuri reagen. Kalau saja aku tahu, meski dia bunuh aku nggak akan biarin dia keluar bikin onar. Bapak Qin, lihat. Dia saja sudah mengakui kesalahannya. Semua ini tanggung jawabnya. Lu mau apa? Tujuin ke dia. Kami sekarang sudah cerai. Nggak ada hubungan lagi. Mingir. Comment Jijikan? Kalian sekeluarga ini masih punya muka nggak sih? Professeur Shen. Itu harta karun du Nyassin. Kami aja masih perlu bantuannya. Kalian sekeluarga mala. Suruh dia di rumah. Cuci baju masakin kalian. Bapak Qin, sebenarnya lu mau gimana? Baru mau lepasin kami? Katakan. Asal kami bisa lakukan. Aku, Qin ini, berkeliaran di jalanan. Bukan orang yang nggak punya akal. Juga nggak suka bikin masalah sampai ke ujung. Kamu bilang, asalkan kita bisa melakukannya. Saya, Qin, yang berkecimpung di dunia ini. Bukanlah orang yang tidak masuk akal. Saya juga tidak suka bertindak terlalu jauh. Karena reagen yang kamu jual kepada saya palsu. Maka uang pembelian 1 juta yang saya bayar, bukankah seharusnya dikembalikan utuh kepada saya? Yuana. Tuan Qin minta uangnya. Kamu kembalikan saja uangnya kepadanya. Kalau kamu tidak memberikannya, dia akan memukulmu sampai mati. Ibu cuma punya kamu satu-satunya anak laki-laki. Mana mungkin ibu cari 100 juta? Uang itu sudah habis terpakai. Apa? Tuan Mudalu. Jangan-jangan kau bilang padaku tak punya uang? Saat ini aku sedang kesulitan keuangan. Dia yang punya uang. Selama ini, makan dan pakai kita semua dari uangnya. Pasti dia masih punya tabungan pribadi yang lumayan. Kau minta saja padanya. Dia kan masih menantu keluarga lu. Kau minta saja padanya. Profesor Shen, bagaimana pendapatmu? Perjanjiannya sudah siap. Tanda tangan. Cerai ya cerai. Kira aku takut. Siapa yang tidak tanda tangan, dialah cucu. Anakku, tunggu dulu. Boss Qin, saya memang punya tabungan. Tapi utang keluarga lu pada Anda, apa hubungannya dengan saya? Surat cerai baru saja ditandatangani. Lagi pula, Lu Yuan yang masuk ke lab saya, mencuri reagen saya. Saya juga korban. Shen Qingge, kau wanita jahat. Kau mau membunuh kami, benar? Kan, kita kan pernah jadi suami istri. Diamko, Lu Yuan. Kodongar apa kata Professeur Shen? Dia sudah bercerai denganmu. Sudah tidak ada hubungan dengan keluargamu. Uang Profesor Shen adalah miliknya. Utang kalian adalah urusan kalian. Untuk 1 juta yuan hari ini, bagaimana kau mau bayar? Bayar? Bayar apa? Kami tidak buat surat utang. Kami tidak tanda kontrak.
Kau bilang saya berutang 1 juta tanpa bukti. Bilang saya jual obat palsu. Tunjukkan buktinya. Jadi, kau mau main kasar dengan saya? Ingin mengingkari utang 1 juta ini? Jadi, kamu mau berbuat curang sama aku? Mau ngemplang utang 1 juta ini? Orang yang bersih tak takut digosipkan. Kamu bilang aku jual obat palsu yang bikin orang mati. Di mana buktinya? Siapa sih yang enggak bisa ngomong kosong? Iya, Pak Kin. Bisa jadi Pak Kin tua itu pergi sendiri. Kamu punya bukti apa kalau itu ulah kami? Coba tunjukkan buktinya. Ayah saya, setelah minum obat itu, kondisinya langsung memburuk. Kalau bukan karena obat palsu brengsek kalian, ayah saya masih bisa meninggal dengan tenang. Berani-beraninya masih menyebarkan rumor tentang orang yang sudah meninggal. Pak Chin. Keterlaluan. Keying sekarang hamil 3 bulan. Dia masih ibu hamil. Kok kamu pukul dia? Hamil 3 bulan? Datar kayak papan cuci. Bohong siapa? Jangan-jangan ini. Karena kebanyakan makan malam. Jadi di sini, mulutnya kotor. Kamu. Bagaimana kalian bisa berbohong? Pak Chin, saya bisa bersaksi. Memang Lu Yuan yang mencuri reagen saya. Kamu. Bagaimana bisa kalian berbohong? Bas Chin, aku bisa menjadi saksi. Justru Lu Yuan yang mencuri reagentku. Shen Chinga. Kamu ani wanita yang kejam. Apa yang kamu omongkan sembarangan ini? Kamu memang berniat membunuh kami. Lu Yuan, kita harus jadi orang yang jujur. Ini adalah nyawa manusia yang hidup. Nyawa Bapak Qin. Apakah di mata kalian, semua itu tidak sebanding dengan 1 juta? Kamu. Lu Yuan, lihat dirimu sendiri. Belum separuh bijaksana dari Profesor Shen. Maksudmu, 1 juta kamu ini tidak mau dibayar? Bas Chin, jangan bicara dengan kata-kata kasar seperti itu. Aku sama sekali tidak berutang 1 juta kepada kamu. Kenapa harus aku bayar? Benar juga. Kalian ini orang-orang preman. Mengandalkan jumlah yang banyak. Tengah malam, datang ke rumah orang untuk memukul orang. Sekarang dengan mulut merah dan gigi putih meminta 1 juta. Kami ibu dan anak yang tak punya suami mudah ditindas, ya? Kamu ingin menipu kami. Luar biasa. Sudah bertahun-tahun aku berkecimpung di dunia ini. Sudabagnac Orontak Tahumaluyon Kulia. Tapi yang seperti kalian, baru pertama kali. Kalau soal bajingan, kalian baru ketemu lawan yang sepadan. Perji, putar rekaman CCTV dari kafe itu. Siap, bos. Apa? Kopi? CCTV cave? Aduh, ini zaman apa lagi? Kafe punya CCTV. Itu aneh? Shen Chinga. Kamu wanita jahat berhati ular berbisa. Bisa-bisanya bicara seenaknya di sini. Apa kamu ingin kami mati? Ini bukan bicara seenak udel. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Kalau CCTV merekam kalian, berhutang pada Bos Chin 1 juta, dan tidak mau bayar, bisa-bisa masuk penjara loh. Gimana? Tuan Lu. Sekarang masih mau ngomong apa lagi? Untungnya aku, Qin, sudah lama berbisnis, terbiasa hati-hati. Tahu harus berjaga-jaga. Kalau tidak. Hari ini benar-benar bakal dikibuli oleh bajingan sepertimu. Kalau tidak. Hari ini aku benar-benar dibodohi oleh kamu si brengsek ini, dan lolos begitu saja. Tidak mungkin. Utang harus dibayar. Itu sudah hukum alam. Lu Yuan. Jangan banyak omong. Hari ini uang ini mau dibayar atau tidak? Kasih jawaban yang jelas. Aku benar-benar tidak punya uang. Mana aku bisa bayar kamu 1 juta? Kalau tidak punya uang juga boleh. Orang ini ada beberapa bagian tubuh yang cukup bernilai. Misalnya, ginjal kamu ini. Sekarang di pasar, harganya lumayan bagus. Sepertinya bisa didapat 1 juta. Tuan Mudalu. Gimana? Tidak. Bos Chin, ini tidak boleh. Oh.
Uangnya bukan aku yang habiskan. Dia habiskan uangnya. Semua untuk beli tas dan cincin berlian. Kamu harus minta ke dia. Kamu ambil uangnya, langsung beli mobil sport ratusan ribu. Kamu masih berani ngomong tentang aku. Sudahlah. Semua diam. Lu Yuan, kamu masih jadi pria atau tidak? Sedikit ada masalah. Kamu langsung lempar tanggung jawab ke kepala wanita. Hari ini aku tidak peduli. Siapa yang habiskan uangnya? Hari ini harus bayar aku. Kalau tidak. Aku akan ajak kamu ke tempat yang bagus. Kalau tidak. Aku akan ajak kalian ke tempat yang bagus. Shinga, aku mohon padamu. Tolong bantu kami sekali lagi. Di kehidupan selanjutnya, aku rela jadi apa saja. Aku mohon padamu. Tolong bantu aku sekali lagi. Bantu aku lunasi utangnya. Shen Chinga, menanti kami yang baik. Tolong bantu Yuaner, nanti. Pekerjaan rumah tangga di rumah tidak akan kuserahkan padamu. Aku yang akan kerjakan sendiri. Tidak usah kau sentuh. Tolong bantu Yuaner. Boleh? Mau Cubantu? TAPI. Aku tidak melihat kesungguhan darimu. Yuaner, cepat sujud padanya. Cepat sujud. Shinga, tolong aku. Aku tidak mau ginjalku diambil. Tolonglah. Professeur Shen. Lia, dia sudah memang seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Kalau kau merasa iba, gantikan dia bayar utang 100 juta rupiah ini. Aku akan langsung pergi, tanpa basa-basi lagi. Kalau kau merasa tidak layak, mau tidak mau, kita ikuti aturanku. Tuan Chin. Kalau begitu, silakan. Shinga, aku sudah bersujud memohon padamu. Apalagi yang kau mau? Kau benar-benar ingin membunuh kami? Aku sudah bersujud memohon padamu. Apalagi yang kamu mau? Kamu mau membunuh kami? Kamu wanita yang keji. Aku pernah bilang, kalau kamu memohon, aku harus setuju? Shen Chinga. Kamu ini tidak punya hati. Wanita berhati ulat. Kamu akan mati tidak wajar. Kamu akan mendapat karma. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Sudah, semua diam. Allons. Bawa mereka, ke luarga 3 orang ini. Pergi. Layani dengan baik. Tunggu Tuan Lu memikirkan cara membayar hutangnya. Pak Chin. Shinga. Pak Chin. Professeur Shen. Mengganggu Anda. Mengingat Anda, aku akan menyuruh anak buah berusaha lebih lembut. Pak Chin, tak perlu repot. Ikuti saja aturan jalanan kalian. Sekarang aku sudah tidak ada hubungan dengan mereka. Kalau begitu, Profesor Shen sudah bicara. Maka Kin ini tak akan sungkan lagi. Tenang saja. Aturan aku tahu. Hari ini sampai di sini. Anda istirahat. Aku pergi dulu. Kilyargalu. Penderitaan yang kalian timpakan padaku, apakah hanya dengan berlutut sebentar, penderitaan itu bisa diatasi? Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi, bukan untuk memaafkan kalian, tapi untuk menghabisi kalian. Aku sudah pernah mati sekali. Mulai sekarang, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Profesor Shen, upacara penghargaan prestasi seumur hidup nasional akan segera dimulai. Mobil panitia sudah sampai di bawah gedung Anda. Silakan bersiap untuk hadir. Baik, aku mengerti.